Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita masih kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Bughyatul Mutatawwi' fi Shalatit Tatawwu' karya Syekh Profesor Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang shalatul tasbih. Salat tasbih. Nah, bahwasanya salat tasbih ini merupakan perkara yang disyariatkan, ya, perkara yang disyariatkan walaupun diperselisihkan oleh para ulama tentang derajat hadisnya. Namun insyaallah sebagaimana disebutkan di sini, hadisnya adalah hadis hasan dighairi. Nah, dan salat tasbih, ya, itu merupakan salat yang dilakukan 4 rakaat, ya, dilakukan 4 rakaat. Kemudian di setiap rakaatnya kita membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lainnya sebagaimana, ya, dalam salat yang lain. Hanya saja setelah selesai dari membaca surah sebelum ruku, maka kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar berapa kali? 15 kali. Ya, 15 kali. Kemudian ketika ruku, ya, 10 kali, tidak 10 kali, ya, sujud 10 kali, duduk antara 2 sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, sehingga dalam 1 rakaat itu terdiri dari 75 kali. Sehingga, ya, jumlah keseluruhannya, ya, dalam 4 rakaat adalah 300 kali. 300 kali. Ya, bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian, ya, salat istikharah ini sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu bisa dilakukan setiap hari. Bisa dilakukan sekali dalam sepekan, bisa dilakukan sekali sebulan, bisa dilakukan sekali setahun, dan paling tidak sekali dalam seumur hidup. Ya, sekali dalam seumur hidup. Dan, ya, keutamaannya sangat besar sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, bahwasanya seorang akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian di sini masih ada hal yang, ya, terkait dengan salat ini, yaitu poin yang keempat. Kata penulis hafizahullah taala, lam yarid ma yuqbalu fi ta'yini ma yuqrabu bihi fi rakaat wala fi ta'yini waqtiha. Ya,
tidak terdapat riwayat tentang bacaan tertentu yang dibaca, ya maksudnya surat tertentu ya yang dibaca dalam setiap rakaatnya. Artinya bacaannya bebas saja. Ya, selesai Al-Fatihah membaca surah panjang silahkan, mau baca surah pendek silahkan, mau baca sebagian ayat silahkan. Ya, jadi tidak ada surah tertentu. Ya, tidak ada misalnya surah Al-Ikhlas dibaca 10 kali atau dibaca 20 kali, tidak. Nah, tidak ada ya surah tertentu yang dibaca. Ya, maksudnya seorang boleh memilih surah-surah. Demikian juga tidak ada ketentuan waktunya. Ya, tidak ada ketentuan waktunya, misalnya nanti di waktu duha atau nanti di waktu malam, tidak. Ya, jadi waktunya kapan saja, mau siang mau malam boleh dilakukan. Ya, salat tasbih ini. Al-khamisatu yang kelima, poin yang kelima adalah zahirul hadithi anna salat at-tasbih tusalla bi taslimin wahidin lailan aw naharan. Zahir hadis ya menunjukkan bahwasanya salat ini dilakukan dengan satu kali salam. Jadi 4 rakaat langsung satu kali salam. Ya, satu kali salam. Jadi bukan 2 rakaat, bukan juga ya 4 rakaat. Ya, kemudian ada tasyahudnya, tapi langsung 4 rakaat satu kali salam. Lailan aw naharan, baik itu dilakukan di malam hari atau di siang hari, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qari di dalam Al-Mirqat dan juga Al-Mubarakfuri di dalam At-Tuhfah. At-Tuhfah maksudnya Tuhfatul Ahwazi, ya, syarah Sunan At-Tirmidzi. Ya, sama kalau misalnya disebutkan Al-Fath, ya maksudnya itu adalah Fathul Bari. Ya. Baik. Poin yang berikutnya yang keenam, al-zahiru anna hadhihi al-adhkar allati tuqalu 'ashran innama tuqalu ba'da dzikril muayyani fi kulli mahal. Ya. Zahir dari hadis bahwasanya zikir-zikir yang dibaca 10 kali yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, ya, Allahu akbar, itu zahirnya ya dibaca setiap selesai zikir-zikir yang ada di dalam sholat. Iya, kan sudah ada zikir-zikir di dalam sholat. Misalnya zikir ketika ruku apa yang dibaca? Subhana rabbiyal azim. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Antara ya 2 sujud ya rabbi firli, ya. Nah, zahirnya zikir tadi yang diulang 10 kali itu nanti dibaca setelah selesai dari ya zikir-zikir dalam salat. Nah, karena itu kata beliau, fa fi ruku'i ba'da dzikri ruku yuqalu ba'ashrat. Maka di dalam ruku nanti diucapkan 10 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu nanti setelah baca doa ruku. Ya. Dibaca dulu subhana rabbiyal azim, baru baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa ba'da qouli sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Demikian juga setelah sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd,
zikir tadi. Ya. Wa rafu minar ruku'i yuqaluha asyara, dan juga bangkit dari ruku. Ya. Jadi setelah bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, baru baca 10 kali. Wa hakadha fi kulli mahal. Demikian seterusnya di masing-masing tempatnya. Dan kalau seorang sujud sahwi, fa innahu la yusabbihu fiha asyarat kasair sajadat as-shalah. Ya, maka dia tidak membaca 10 kali. Ya. Jadi ketika dia sujud sahwi, maka dia cuma baca ya, doa sujud saja. Ya baca doa sujud saja. Nah, tanpa membaca ini, Razma rahimahullahu taala, saya bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, ya, insaha fiha, gimana kalau orang lupa di dalam sholat? Yusabbihu fi sajdatay sahwi asyara, apakah di dalam dua sujud sahwi itu juga dibaca 10 kali doa tadi, zikir tadi? Qala la, kata Abdullah bin Mubarak, enggak. Ya, enggak dibaca. Inna ma hiya 300 tasbihatin. Karena ya yang dibaca itu hanya berapa? 300 kali tasbih tadi. Jadi sebelum ruku 15 kali, ketika ruku 10 kali, ya, dari masing-masing tempat, ya, masing-masing 10 kali, sehingga setiap rakaat itu berapa? 75. Ya, kali 4 300. Jadi ketika sujud sahwi tidak dibaca. Ya, itu sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Nah, selesai tentang masalah sujud sahwi, masalah salat tasbih. Kemudian pembahasan berikutnya adalah salatul qadimi minas safar. Salat ketika pulang dari safar. Ya. Salat ketika pulang dari safar. Nah, dan terkait dengan masalah safar ini, ya, itu banyak tuntunan-tuntunannya. Ya, banyak sunnah-sunnah di sana. Mulai dari seorang itu ya berangkat, ya, terkait dengan apa ya doa yang dia ucapkan kepada orang yang ditinggalkan. Ya, ada tuntunannya. Ya, ketika dia naik kendaraannya ada tuntunannya. Ya, ketika dia singgah di suatu tempat ada tuntunannya. Ketika dia berada di waktu sahur, ya, ada tuntunannya. Sampai dia kembali. Ya, sampai dia kembali. Nah, semuanya ada tuntunannya. Kalau dia safar, ya, masuk di satu daerah, satu kota, ya, juga di sana ada tuntunannya. Nah, dan dikatakan safar itu karena tersingkap, ya, tersingkap. Karena seorang itu akan diketahui tabiatnya ketika dia safar. Ya, jadi kalau mau tahu tabiat seseorang, sifat seseorang, ajak dia safar. Ya, di situ akan kelihatan, ya, sifat-sifat seseorang. Ya, ajak safar. Ya, akan dilihat dia orangnya safarkah atau tidak, dia menurutkan atau tidak. Di dalam safar itu ada pimpinan safar. Ya. Apakah dia taati pimpinan safarnya atau tidak? Ya. Pimpinan safar mengatakan kita singgah di sini. Ya. Dia taat atau tidak? Ya, kenapa banyak sekali? Nah, itu berarti, ya. Nah, ya. Apalagi kalau kita banyak di dalam safar,
itu dilihat. Ya, ada yang punya kebutuhan ini, ada yang punya kebutuhan itu. Dilihat orangnya bersabar di dalam sabarnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, as-safaru qita'atun minal adab. Bagaimanapun bagusnya fasilitas safar itu, fasilitas perjalanan, tetap saja as-safaru qita'atun minal adab. Safar itu potongan dari adab, potongan dari siksaan. Kenapa katakan potongan dari siksaan? Pertama, dia jauh dari keluarganya, mungkin kadang dia kurang makanan, lelah, capek, Kalau dia pakai mobil, kadang mobilnya mogok, kadang baknya bocor, macam-macam, macam-macam. Itu kalau seorang safar, Nah, maka disitulah juga, seseorang ketika dia safar. Taib. Di sini katakan salatul qadim minas safar. Salah satu tuntunan adalah salat sunnah ketika pulang dari safar. An Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada bil masjid fayarka'u fihi rak'atain thumma jalasa lin-nas akhrajahu asy-syaikhan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau pulang dari safar, maka beliau mulai di masjid, maksudnya beliau masuk masjid, lalu beliau duduk, lalu beliau ruku 2 rakaat, lalu beliau ruku 2 rakaat. Jadi makna ruku di sini maksudnya salat 2 rakaat. Karena itu disebutkan oleh para ulama, qad yudhkaru ruku wa yuradu bihi as-shalah. Kadang disebut ruku tapi yang diinginkan adalah salat. Kama yudhkaru sujudu wa yuradu bihi as-shalah. Sebagaimana kadang disebut sujud tapi yang diinginkan adalah salat. Sama kalau dikatakan kita dakhala ahadukumul masjid falyarka' raka'atain. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia ruku 2 rakaat. Maksudnya ruku 2 rakaat di situ adalah salat. Salat. Nah, maka sama dengan ini. Maka beliau ruku 2 rakaat, maksudnya salat. Tsumma jalasa lin-nas, kemudian beliau duduk bersama dengan manusia. Nah, fa fi hadzal hadits anna al-mustahabba lil qadim min safarin ay yakuna ala wudu'in wa ay yabda'a bil masjid qabla baitihi fa yusalli thumma yajlisu liman yusallimu alaihi. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat anjuran terdapat anjuran bagi seorang yang pulang dari safarnya untuk berwudu, kemudian dia mulai dari masjid sebelum masuk rumahnya. Dia salat, kemudian dia duduk bersama dengan orang yang memberi salam kepadanya. Mungkin ada orang yang di masjid itu maka dia beri salam atau dia diberi salam. Ala kulli hal bahwasanya terkait dengan salat setelah pulang dari safar itu merupakan perkara yang disunnahkan, dan jumlah rakaatnya 2 rakaat. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Baik. Kemudian perkara berikutnya atau salat berikutnya, salatul istikharah. Salat istikharah. Salat istikharah. Nah, istikharah itu maknanya talabu khairil amrayn limahtaja ila ahadihima.
makna istikharah. Talabu khairil amrayn limahtaja ila ahadihima. Ya, meminta ya pilihan terbaik dari dua urusan. Ya, meminta pilihan terbaik dari dua urusan bagi seorang yang butuh terhadap salah satunya. Ya. Nah, dan istikharah itu dilakukan ketika seorang sudah menentukan ya pilihannya. Jadi salat istikharah itu bukan salat orang yang bingung. Ya. Jadi dia sebenarnya sudah punya pilihan. Ya. Dia sudah punya pilihan. Kemudian dia salat agar dimudahkan urusan tersebut. Ya, agar dimudahkan urusan tersebut. Dan salat istikharah ini merupakan syariat sebagai pengganti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah dahulu kalau mereka mau melakukan sesuatu, maka mereka apa? Mengundi, atau mereka apa? Melepas burung. Jadi kalau ya mereka mau safar misalnya, maka dia lepas burung. Ya, kalau burung itu ke kanan, mereka ya mengatakan ini pertanda baik, maka mereka safar. Ya, tapi kalau ke kiri, mereka mengurungkan niat, pertanda siap. Itu yang disebut dengan tatayur. Ya. Nah, tatayur. Taib. Ya. Karena juga dengan mengundi. Ya, dengan anak panah. Ya, mengundi dengan anak panah. Taib. Maka syariat Islam datang mengganti semua kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Maka dikatakan bahwasanya syara Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi ayasta'limu Allah ma 'indahu fil umuri allati tamurru bihim fi hayatihim wa yatlubuhu ta'ala al-ziyarata fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada umatnya untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang berjalan di tengah mereka, di dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi, ya. Ini juga nanti akan disebutkan bahwasanya istikharah itu pada perkara-perkara yang mubah. Ya. Dari urusan dunia. Pada perkara-perkara yang mubah dari urusan dunia, bukan pada perkara ya ibadah atau kewajiban. Ya, misalnya, oh ini saya mau puasa Senin atau tidak? Ya, ini sudah azan, saya istikharah dulu mau ke masjid atau tidak? Ya, bukan itu. Atau perkara yang diharamkan. Ya, perkara yang diharamkan. Ya. Perkara yang diharamkan, ya itu tidak butuh istikharah. Tidak butuh istikharah. Nah, jadi yang butuh istikharah itu adalah perkara-perkara dunia yang mubah. Ya, misalnya dia mau jual mobilnya. Ya, dia mau jual mobil. Ini istikharah boleh. Ya, itu boleh. Atau misalnya dia mau menikah, ya, dia mau menikah. Nah itu, ya,
'allamahum salat al-istikharati makana ma kana yuf'alu fil jahiliyah min al-qiyarati wal istisqami bil azlam wal qidah. Ini saya sebutkan tadi, ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengajari umat ini salat istikharah maka yuf'alu fil jahiliyah, sebagai ganti dari apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, minat tiara, ya, berupa tiara, ya, tiara, ya, dari kata tayr. Tayr artinya burung, ada tadi, ya, lepas burung, ya. Kalau burung itu ke kanan tanda baik, ya. Kalau burung itu ke kiri tanda sial, ya. Nah, dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nanti insyaallah akan ada pembahasan di kitab tauhid, ya. Nah, ini masih banyak terjadi di masa sekarang, ya. Nomor 13 dianggap sebagai angka, ya, angka keberuntungan. Ada begitu. Nah, pemain bola pilih nomor sekian, ya, sebagai nomor punggung, ya. Nah, macam-macam, ya, macam-macam tentang, ya, masalah tatayyur ini. Demikian juga wal istisqa wal istiqsa bil azlam wal qidah. Demikian juga mengundi nasib dengan anak panah, ya, mengundi nasib dengan anak panah. Baik, ini, ya, dulu di masa jahiliyah, maka salat istikharah itu menggantikan, ya, kebiasaan mereka yang buruk, ya. Sama dengan Idul Fitri, Idul Adha. Ayat Nabi juga sebutkan, ya, orang-orang jahiliyah dulu punya 2 hari raya, ya, Nairuz dan Mahrajan. Maka datang Islam menggantikan 2 hari raya mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan hari raya yang lebih baik, ya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya yang bersumber dari wahyu, makanya perayaannya sama, ya. Tidak ada yang berbeda dalam perayaannya karena bersumber dari wahyu, ya. Semuanya salat, kemudian khutbah, ya, kemudian khutbah. Mau di Saudi, mau di Mesir, mau di Indonesia, mau di mana, semuanya seperti itu perayaannya. Beda dengan perayaan-perayaan yang bukan bersumber dari wahyu, pasti berbeda perayaannya. Iya, kan gitu. Ada yang didahului dengan sholawatan, ada yang didahului dengan perlombaan, ada yang didahului dengan macam-macam. Kenapa? Karena itu bukan dari wahyu, ya, bukan dari wahyu, ya, dibikin oleh manusia, ya. Ada juga dengan telur, ada dengan songkolo, ada, ya kan, begitu, macam-macam. Kenapa? Karena itu bukan dari wahyu, ya, bukan dari wahyu. Itu hanya buatan manusia. Maka mereka merayakan itu sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Mau tetapkan hari ini juga mereka tetapkan, ya. Mau pagi hari, mau siang hari, mau malam hari. Beda dengan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya. Ada waktunya ditetapkan, ya, ada waktunya ditetapkan. Karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata beliau, wa hadhihi salatu hiya ma warada fi ma yali. Salat ini, yaitu salat istikharah, ya, sebagaimana yang disebutkan berikut ini. Kata beliau, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami istikharah fil umur, dalam segala urusan
Ya, sebagaimana beliau mengajari kami surah di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini kata fil umur, ini penting dijelaskan. Mana fil umuri kulliha, ya. Fil umur ya dalam dalam semua urusan. Ai umur dunia. Ya. Maksudnya perkara-perkara dunia. Ya. Lianna umur al-akhirah la yahtaju fiha ila al-istikharah. Ya. Lianna umur al-akhirah, karena perkara-perkara akhirat la yahtaju fiha ila istikharah, itu tidak butuh istikharah. Ya, tidak butuh istikharah. Seperti tadi puasa. Ini masuk Ramadan, kita istikharah dulu. Ya, besok puasa atau tidak? Atau mau puasa Senin Kamis? Ya, itu tidak ada istikharah di situ. Ya, jadi sini ya perkara-perkara akhirat. Lianna rajula idza arada an yusalliya aw yasuma aw yatasaddaq la hajata lahu ila istikharah. Karena seorang itu kalau dia mau salat, dia mau puasa, dia mau bersedekah, ya, itu tidak ada hajat untuk istikharah di situ. Ya. Tidak ada hajat untuk istikharah. Nah, lakin yahtaju ila istikharati fi umuri dunia. Ya, tapi yang butuh istikharah itu adalah perkara-perkara dunia. Misal seperti as-safar, mau safar, ya, wan nikah, ya, mau nikah, ya, wasyirahul markab wa bai'uhu, ya, beli kendaraan atau menjual kendaraan, ya, wa bina'ud dar, ya, membangun rumah, walintiqalu ila watanin akhar, atau pindah ke daerah lain. Di situ dia butuh istikharah pada perkara-perkara dunia saja. Ya, pada perkara-perkara dunia. Nah, ada perkara akhirat, maka itu tidak membutuhkan istikharah. Baik, dikatakan di sini kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Ya, sebagaimana beliau mengajari kami surah di dalam Al-Qur'an. Di sini ya disebutkan oleh para ulama bahwasanya di dalam kalimat ini terdapat ya kandungan yadullu ala syiddati i'tina'ihi sallallahu alaihi wasallam bi ta'limil istikharah. Ini menunjukkan ya besarnya perhatian Nabi SAW di dalam mengajarkan yang namanya istikharah. Ya, besarnya perhatian Nabi SAW ya di dalam mengajarkan istikharah. Dan ada juga menyebutkan bahwasanya makna dari kalimat ini ya bahwasanya ya di dalam masalah susunannya, tertibnya, ya tertib ya sesuai dengan apa? Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang terbalik-balik. Ya, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Tidak ada tambahan, tidak ada ya kekurangan di dalamnya. Nah, dan ada makna lain yang disebutkan oleh para ulama kita. Nah, yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amal." Ya, apabila seorang di antara kalian berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, perhatikan di sini. Dikatakan idza hamma. Apa makna idza hamma? Ai idza ajma al-qalbu ala fi'li syai'in. Apabila hati itu sudah ya kokoh melakukan sesuatu. Nah, jadi sekali lagi tadi disebutkan di awal bahwasanya salat istikharah itu bukan orang yang bingung. Ya, bukan orang yang bingung. Ya, sebagaimana yang biasa dilihat kan. Dan ini ada dua gadis misalnya mau ya, ada satu ini, satu ini. Nah, siapa yang dipilih? Ya. Dia tetapkan satu. Ya. Dia tetapkan, dia sudah tetapkan, dia pilih fulana, kemudian setelah itu dia istikharah.
Jadi bukan istikharah untuk memilih dua orang ini. Ya. Jadi dia sudah memilih, kemudian dia istikharah. Aini. Ya. Jadi katakan idza hamma, ini bahasanya ya. Ya. Ai idza ajma al-qalb, apabila hati itu sudah berkumpul ala fi'li syai'in, untuk melakukan sesuatu. Saya mau safar besok insyaallah. Nah, maka dia istikharah supaya dia dikuatkan. Makanya nanti doanya ya itu ada kandungan doanya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh ya Nabi SAW di dalam hadis ini. Nah, karena Nabi SAW apabila salah seorang di antara kalian bertekad ya dalam satu urusan, falyarka raka'ataini min ghairi faridah, maka hendaknya dia melakukan salat 2 rakaat yang bukan wajib. Tsumma yaqul, kemudian dia berdoa. Ini doanya ini ya, doanya ini ya dihafal-hafal ini. Ya, insyaallah pekan depan ditagi-tagi ya. Doanya dihafalkan. Ya, kalau sudah hafal alhamdulillah. Ya, betul balik. Insyaallah. Baik. Nah, ada di situ di HP-nya. Ada. Kalau tidak ada dicari ya, mana di fotokopi, dibaca ya. Kali ini ya sebagaimana kata Jabir, Nabi SAW mengajari kami istikharah sebagaimana mengajari kami ya Al-Qur'an. Ya, dan ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan sebagaimana seorang butuh terhadap Al-Qur'an. Ya, sangat dibutuhkan tentang salat istikharah ini. Baik, kita lihat ya potongan hadisnya. Ya, kemudian dia membaca doa Allahumma ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, ya sudah pernah disebutkan makna ya Allahumma asalnya ya Allah, ya kemudian ya-nya dihapus diganti dengan mim yang bertasydid, ya supaya dikedepankan Allah ya sebagai bentuk bertawassul kepada Allah dengan menggunakan nama Allah, tidak ada kata atau huruf yang mendahuluinya. Ya. Nah, kemudian ya dihapus ya karena ya seringnya digunakan. Baik. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya. Ya Allah, aku memohon ya petunjuk dengan ilmu. Ya. Ya, ba di sini bermakna ta'lil. Ya, ba di sini bermakna ta'lil karena ba itu memiliki banyak makna. Ya, dia bermakna isti'anah, dia bermakna musahabah, ya, dan dia bisa bermakna ta'lil. Apa maknanya kalau dia bermakna ta'lil? Ya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya, maknanya ai li'annaka a'lam. Ya, maksudnya karena engkaulah yang lebih mengetahui. Ya, nah. Karena engkaulah yang lebih mengetahui. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk ya dengan ilmu. Ya, karena engkau ya yang lebih mengetahui. Wa astaghfiruka bi qudratik. Dan aku mohon ketetapan dengan ya kekuasaanmu. Ya, aku mohon ditetapkan, dikokohkan dengan ya kekuasaan. Wa as'aluka min fadlika al-'azim. Dan aku mohon karuniamu, aku mohon dari karuniamu yang agung. Ya, fa innaka taqdiru wa la aqdir. Karena sesungguhnya engkaulah yang maha mampu sementara saya tidak memiliki kemampuan. Sini pengakuan terhadap ya terhadap apa? Terhadap ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya disebutkan engkaulah yang maha mampu sementara saya tidak memiliki kemampuan. Wa ta'lamu wa la a'lam.
dan engkau maha mengetahui sementara aku tidak mengetahui. Ya, sementara aku tidak mengetahui. Nah, wa anta 'allamul ghuyub, dan kaulah mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, perkara-perkara yang gaib. Apa yang bermanfaat, apa yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat, semuanya diketahui oleh Allah. Adapun kita tidak. Tidak ada orang yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dikatakan, ya, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajili amri wa ajili. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwasanya urusan ini ya baik pada agama, ya, pada agama saya, kehidupan saya, akhir dari urusan saya, ya, al-qala, atau beliau bersabda, ajili amri wa ajili, di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Ya, apabila urusan ini baik pada agamaku, ini perkara agama yang lebih didahulukan. Ya, perkara agama. Ya, karena kebaikan agama itulah kebaikan yang sebenarnya. Sebenarnya sebagaimana musibah yang menimpa agama itulah musibah yang sebenarnya. Ya, musibah yang sebenarnya. Ya, apabila urusan ini baik pada agamaku, pada kehidupanku, pada urusanku, ya, akhir dari urusanku, ya, atau di masa sekarang atau di masa yang akan datang, faqdirhuli, maka tetapkanlah untukku. Ya, takdirkanlah untukku. Ya. Jadi kalau memang tadi itu pilihannya tadi itu ya baik, ya, maka ya akan ditakdirkan oleh Allah. Kemudian apa? Wa yassirhuli, mudahkan untukku. Ya, summa barik li fi, kemudian berkahilah untukku. Ya, ini permintaan. Minta kepada Allah agar Allah menakdirkannya. Ya, minta kepada Allah agar Allah memudahkannya. Minta kepada Allah agar Allah memberkahi urusan tersebut. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala fi ajili, ya, amri wa ajili. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwasanya urusan ini, perkara ini, pernikahan ini, ya, misalnya, atau pembangunan, ya, rumah ini misalnya, kalau memang ini urusan jelek bagi agamaku, ya, jelek untuk kehidupanku, atau akibat akhir dari urusanku yang sekarang maupun yang akan datang, fasrifhu anni, maka palingkanlah urusan ini dariku. Wasrifni anhu, dan jauhkan pula saya darinya. Waqdir lil khaira haitsu kana, dan takdirkan kebaikan untukku dimanapun kebaikan itu berada. Summa ardini bi, lalu buat saya ridha dengan, ya, hal tersebut. Ya, jadi kalau memang itu tidak ditakdirkan oleh Allah, Allah menakdirkan yang lain, kita minta kepada Allah agar kita ridha dengan ketentuan tersebut. Ya, kenapa? Karena ketentuan Allah lah yang lebih baik. Karena Allah, ya, tadi Allahul ghuyub, Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya, si fulan ini kalau dinikahkan, memang kalau dia misalnya nikah dengan, ya, si fulan, itu akan berdampak buruk baginya. Ya, setelah nikah dia jarang lagi pergi ta'lim. Ya, misalnya, ya kan? Padahal sebelum nikah, masya Allah, ya, selalu di soft depan. Ya, setelah nikah, apalagi setelah punya anak, setelah, ya, walaupun ya namanya pernikahan, ya, kita mencari maisha, punya anak, tambah lagi maishanya, tapi jangan sampai itu menyebabkan kita sama sekali tidak ada yang ta'lim. Itu satu hal yang,
ya yang bisa dikatakan kemunduran. Ya, qala wa yusamma hajatahu, lalu dia sebutkan hajatnya. Nah, ini doanya diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Insyaallah taala ada beberapa penjelasan terkait dengan doa ini. Kita akan kaji nanti di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi diharapkan doa istikharah ini dihafalkan agar kita bisa mengamalkannya di setiap urusan kita. Nah, wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.